Aku tidak pernah menyangka bahwa persahabatan yang kujaga sepenuh hati bisa berakhir dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Namaku Irene, usia 32 tahun, seorang perempuan biasa dengan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Aku sudah menikah selama 6 tahun dengan seorang pria sederhana bernama Bima. Hidupku tidak mewah, tapi bagiku cukup, karena aku merasa dicintai, dihargai, dan disayangi. Sejak kuliah, aku bersahabat dengan Lina. Kami seperti saudara. Aku tahu semua rahasianya, dia tahu semua kelemahanku. Kami sering saling bercerita tentang cinta, pekerjaan, bahkan masalah keluarga. Tidak jarang, aku merasa aku lebih dekat dengan Lina daripada dengan keluargaku sendiri. Dia tahu kapan aku jatuh, dia ada saat aku bangkit. Itulah sebabnya aku tidak pernah meragukan ketulusannya. Tapi aku salah besar. Bima, suamiku, bukan tipe pria yang menonjol. Dia sederhana, penampilannya apa adanya, lebih sering memakai kaos polos dan celana jeans lusuh. Ia bekerja di sebuah bengkel motor, penghasilannya pas-pasan. Banyak orang bilang aku bisa mendapatkan yang lebih baik darinya. Tapi aku tidak peduli. Aku ingat, saat aku memutuskan menikah dengan Bima, banyak teman yang meremehkan. Arini bisa dapat pria mapan, kenapa jatuh ke montir? Begitu kira-kira komentar mereka. Tapi aku tahu Bima punya sesuatu yang lebih dari sekadar harta, hati yang tulus, kesetiaan, dan ketekunan. Setiap hari, meski pulang dengan baju kotor dan bau oli, ia selalu menyempatkan diri membawakanku sesuatu. Entah sekadar roti hangat dari pinggir jalan, atau bunga liar yang ia petik di jalan pulang. Bagiku, itu lebih romantis daripada sekotak perhiasan mahal. Namun, tidak semua orang bisa melihat itu. Lina sering berkunjung ke rumahku. Saking seringnya, Bima sampai terbiasa melihatnya duduk di sofa sambil menonton TV. Aku tidak keberatan, karena kupikir dia hanya menganggap rumahku sebagai rumah kedua. Suatu sore, aku sedang menyeduh teh ketika Bima pulang kerja. Tubuhnya penuh keringat, wajahnya lelah. Aku menyambutnya dengan senyum, lalu mengambilkan handuk. "Assalamualaikum, sayang," katanya sambil menepuk pundakku lembut. "Waalaikumsalam. Capek ya? Sini aku ambilin minum dulu," jawabku. Lina yang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan aneh. Matanya seperti meneliti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu, dengan nada setengah bercanda ia berkata, "Rin, kamu nggak bosan apa tiap hari disambut bau oli? Aku sih, nggak kebayang punya suami pulang kerja kayak gini." Aku tercekat, menoleh ke arahnya. "Lin, namanya juga kerja. Aku justru bangga, Bima mau banting tulang demi keluarga." Bima tersenyum kecil, menatapku seolah berkata, "Biarkan saja." Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa tersinggung. Sahabatku yang seharusnya mendukung, malah meremehkan suamiku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan. Setiap kali Bima datang, Lina tidak pernah absen melontarkan komentar. Kadang ia pura-pura bercanda, tapi intinya selalu sama, merendahkan. Aku masih ingat betul malam itu. Aku, Bima, dan Lina makan malam bersama di rumahku. Lina datang tanpa diundang, katanya sedang bosan di rumah. Aku tidak menolak, karena aku pikir, apa salahnya makan bersama sahabat? Kami sedang menyantap sayur asem buatanku ketika tiba-tiba Lina berkata, "Rin, jujur deh, kamu nggak ngerasa Bima itu terlalu sederhana buat kamu?" Aku terkejut, menatapnya. "Maksud kamu apa, Lin?" Ia tersenyum sambil menusuk tempe goreng dengan sendok. "Ya, kamu kan pintar, kerja di kantor. Sedangkan Bima, ya kerja di bengkel, tiap hari kotor-kotoran. Aku rasa, dia bakal lebih cocok sama orang kayak aku." Sendok di tanganku terhenti. "Lin, kamu ngomong apa sih?" Bima langsung batuk kecil, menatap Lina dengan alis mengernyit. "Kamu kebangetan, Lin," katanya dingin. Tapi Lina malah terkekeh. "Aku cuma bercanda kok. Jangan baperan." Tawa itu terdengar ringan, tapi menusuk hatiku. Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan sikap Lina. Ia semakin berani. Kadang pura-pura minta Bima mengajarinya memperbaiki motor, padahal jelas-jelas ia tidak punya motor. Kadang ia sengaja menepuk bahu Bima sambil tertawa.
Aku menegurnya suatu sore, saat hanya ada kami berdua. Lin, aku nggak suka cara kamu sama Bima. Tolong jaga sikap ya, dia suamiku. Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum licik. Rin, kamu cemburu ya? Padahal aku cuma bercanda. Lagian, kalaupun aku beneran suka sama Bima, itu salahku apa? Perasaan kan nggak bisa dipaksa. Aku membeku. Ucapannya jelas bukan sekadar candaan. Ada keseriusan di balik kata-katanya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi mengundangnya sesering dulu. Tapi Lina selalu punya cara untuk datang, entah alasan ingin pinjam sesuatu, atau sekadar bilang bosan di rumah. Ironisnya, Lina sendiri sudah menikah dengan Rangga. Rangga adalah pria baik, kalem, dan pekerja keras. Tapi di mata Lina, Rangga tidak pernah cukup. Rangga tuh payah, Rin. Pulang kerja cuma rebahan. Hidupnya nggak ada tantangan. Kadang aku mikir, salah nggak sih nikah sama dia? Aku mendengarnya dengan hati miris. Lin, jangan ngomong gitu. Rangga itu baik, setia. Banyak perempuan yang pengen punya suami kayak dia. Tapi Lina malah mendengus. Ah, kamu nggak ngerti. Aku butuh yang bikin aku merasa hidup. Bukan yang kayak Rangga, datar, nggak ada greget. Aku tidak menjawab lagi. Dalam hati, aku merasa Lina memang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Ia selalu melihat milik orang lain lebih baik, bahkan milikku. Puncaknya terjadi pada siang yang panas. Aku dan Lina duduk di teras rumah, minum es teh sambil bercakap ringan. Tiba-tiba, ia menatapku dengan wajah serius. Rin, aku mau ngomong sesuatu, katanya. Apa, Lin? Tanyaku. Ia menarik napas panjang. Aku suka sama Bima. Gelas di tanganku hampir terjatuh. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu bilang apa? Aku suka sama suamimu, ulangnya tanpa ragu. Aku yakin aku bisa bikin dia lebih bahagia daripada kamu. Aku tercekat, bibirku bergetar. Lin, kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Kamu itu sahabatku. Dia hanya tersenyum tipis. Justru karena aku sahabatmu, aku tahu apa yang bikin Bima kurang bahagia. Kamu terlalu sibuk kerja, Rin. Kamu nggak ngerti kebutuhan batin dia. Aku bisa ngerti itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kamu jahat sekali, aku percaya sama kamu, tapi kamu tega. Lina menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Rin, jangan salah paham. Aku cuma jujur sama perasaan aku. Kalau Bima juga ngerasa lebih cocok sama aku, itu salah siapa? Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Hatiku seperti diremas. Hari itu, aku menutup pintu rumah lebih awal, menahan isak tangis di kamarku. Bima berusaha menenangkanku. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Aku milikmu, bukan milik dia. Aku menangis dalam pelukannya. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa takut. Bagaimana kalau Lina tidak main-main? Bagaimana kalau Bima, yang setiap hari lelah dengan kerja kerasnya, akhirnya tergoda dengan perhatian Lina yang agresif? Aku ingin percaya pada suamiku. Aku ingin percaya bahwa sahabatku hanya salah bicara. Tapi intuisi perempuan tidak pernah salah. Aku tahu, ini bukan sekadar ucapan iseng. Hari itu, persahabatanku dengan Lina resmi ternoda. Hari-hari setelah Lina terang-terangan mengaku menyukai Bima terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mencoba menghibur diriku sendiri, meyakinkan hatiku bahwa Bima tidak akan goyah. Namun semakin aku berusaha menepis rasa curiga, semakin sering aku menemukan tanda-tanda yang membuat dadaku sesak. Suatu malam, aku baru pulang dari lembur di kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika aku membuka pintu rumah. Betapa kagetnya aku mendapati Lina duduk di ruang tamu bersama Bima. Mereka tampak sedang bercakap, dan suasananya begitu akrab. Lin, kamu ngapain di sini malam-malam? Tanyaku dengan nada meninggi. Lina tersenyum seolah tidak ada yang salah. Aku tadi kebetulan lewat, Rin. Terus aku mampir aja. Lagian aku kan udah kayak keluarga sendiri di sini. Aku menatap Bima, mencari jawaban di wajahnya. Kamu gak keberatan dia datang malam-malam gini? Bima menghela napas, menatapku dengan lelah.
Sayang, jangan marah dulu. Lina cuma ngobrol. Nggak ada apa-apa. Tapi bagiku, ada sesuatu yang terasa janggal. Senyum Lina, tatapannya pada Bima, itu bukan tatapan biasa. Itu tatapan seorang perempuan yang sedang mengincar. Sejak malam itu, Lina makin sering datang. Kadang saat aku ada, kadang saat aku tidak ada. Aku pernah sengaja pulang lebih cepat hanya untuk mengecek, dan benar saja, aku menemukan Lina sedang tertawa-tawa bersama Bima di teras rumah. Lin, aku udah bilang jangan sering-sering datang tanpa kabar. Kamu ganggu privasi rumah tanggaku, kataku dengan suara gemetar menahan marah. Dia hanya menatapku santai. Rin, kamu lebay banget. Aku cuma ngobrol sama Bima, itu pun hal-hal ringan. Lagian, kalau kamu percaya sama suamimu, kenapa harus khawatir? Aku menggigit bibir. Kata-katanya menusuk seperti belati. Setiap hari, aku merasa seperti sedang berperang dengan ketidakpastian. Aku mulai sering bermimpi buruk, membayangkan Bima dan Lina bersama. Aku menjadi mudah marah, mudah cemburu, dan itu justru membuat hubungan kami semakin renggang. Bima yang dulu selalu hangat, kini mulai berubah. Ia lebih sering diam, lebih mudah tersulut emosi. Bima, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanyaku suatu malam. Ia mendengus pelan. Aku capek, Rin. Jangan ditanya-tanya terus. Aku cuma khawatir. Kamu beda, kamu sering pulang telat, kamu sering sibuk sendiri. Ada apa? Bima menatapku dengan tatapan tajam. Kamu selalu mikir aku selingkuh ya? Kamu terlalu banyak curiga. Aku juga manusia, Rin. Aku butuh ruang. Hatiku seperti diremukkan. Kata-kata itu bukan hanya menuduhku berlebihan, tapi juga memberi celah yang membuatku semakin yakin ada yang disembunyikan. Aku masih ingat jelas malam ketika pertengkaran besar pertama kami terjadi. Saat itu, aku baru selesai memasak makan malam. Aku sengaja menyiapkan hidangan kesukaan Bima, berharap bisa mencairkan suasana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sayang, ayo makan. Aku masak sop ayam kesukaanmu, kataku lembut. Bima duduk di meja makan, tapi wajahnya muram. Ia hanya menyendok sedikit, lalu meletakkan sendok dengan kasar. Aku lagi nggak nafsu. Aku menatapnya cemas. Kenapa? Rasanya nggak enak ya? Ia menggeleng, tapi dengan nada ketus berkata, aku cuma nggak selera. Jangan dipaksa. Aku terdiam, merasa kecewa. Bima, aku udah berusaha bikin kamu senang. Tapi kamu selalu dingin akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya? Ia mendesah berat, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk. Mungkin aku capek jadi orang yang kamu inginkan. Kamu sibuk kerja, pulang juga lelah. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa dihargai. Aku terperanjat. Maksudmu apa? Seseorang? Kamu ngomongin siapa? Ia terdiam, menunduk, tapi aku bisa membaca matanya. Dan tanpa perlu jawaban, aku tahu, Lina. Sejak malam itu, aku merasa rumah tanggaku berada di ujung tanduk. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi setiap kali aku menyebut nama Lina, Bima selalu mengelak. Kamu jangan bawa-bawa Lina terus. Dia sahabatmu, masa kamu nuduh dia macam-macam? Katanya suatu malam. Justru karena dia sahabatku, aku tahu niatnya. Dia sendiri yang bilang kalau dia suka sama kamu, jawabku dengan air mata berlinang. Bima menatapku kaget, lalu menoleh ke arah lain. Kamu salah dengar. Lina nggak mungkin ngomong gitu. Aku terisak. Aku dengar jelas, Bim. Dia bilang kamu lebih cocok sama dia. Tapi Bima tetap mengelak, seolah menutup telinga. Sikapnya itu justru membuatku semakin yakin bahwa ia mulai goyah. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena sakit kepala. Ketika membuka pintu, aku mendengar suara tawa dari dalam. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, dan di sanalah aku melihatnya. Lina duduk di sofa, tertawa dengan wajah berbinar, sementara Bima duduk di sampingnya dengan senyum yang tidak pernah kulihat lagi ditujukan padaku. Aku terdiam di ambang pintu, tubuhku bergetar. Apa yang kalian lakukan? Teriakku akhirnya. Lina langsung berdiri, wajahnya sama sekali tidak merasa bersalah. Rin, jangan salah paham. Aku cuma nemenin Bima ngobrol. Bima menunduk,
tidak sanggup menatap mataku. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 pengkhianatan. Air mataku jatuh. Kamu tega, Lin. Kamu sahabatku, tapi kamu hancurin rumah tanggaku. Lina menatapku dengan tatapan penuh tantangan. Aku nggak nyuri, Rin. Kalau Bima milih aku, berarti dia memang lebih bahagia sama aku. Salah aku apa? Aku nyaris pingsan mendengar jawabannya. Beberapa minggu kemudian, semua ketakutanku menjadi kenyataan. Bima mengajakku bicara dengan wajah serius. Rin, aku minta maaf. Tapi aku rasa, kita udah nggak bisa lanjut. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kamu serius ngomong gitu, Bim? Setelah semua yang kita lalui? Ia menunduk, lalu berkata pelan. Aku merasa lebih cocok sama Lina. Dunia seakan runtuh. Jantungku seperti dihancurkan berkali-kali. Sahabat yang kuanggap saudara, suami yang kucintai sepenuh hati, keduanya mengkhianatiku dalam satu waktu. Air mataku mengalir deras. Pergilah kalau itu mau kamu, Bim. Tapi ingat, aku nggak akan pernah lupa luka ini. Dan malam itu, rumah tanggaku berakhir. Hari-hari setelah perpisahan terasa hampa. Aku merasa kosong, kehilangan arah. Aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga sahabat yang kucintai seperti saudara sendiri. Aku sering menangis di malam hari, bertanya pada Tuhan kenapa aku harus melalui ini. Aku marah, kecewa, sekaligus merasa bodoh karena terlalu percaya. Tapi perlahan, aku sadar, mungkin ini cara Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingku. Aku harus kuat. Aku harus bangkit. Meski hatiku hancur, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan berdiri tegak, dan mereka akan melihat siapa yang sebenarnya kehilangan. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Aku masih sering terbangun tengah malam, meraba sisi ranjang yang kosong, dan menemukan diriku sendiri terisak tanpa suara. Betapa tidak, orang yang pernah bersumpah akan menemani hidupku sampai tua kini memilih berpaling, pergi bersama orang yang dulu kusebut sahabat. Luka itu bukan hanya di hati, tapi juga di harga diriku sebagai seorang istri dan seorang perempuan. Namun, meskipun berat, aku tahu bahwa aku tidak bisa selamanya meratapi nasib. Hidup harus terus berjalan. Aku punya tanggung jawab terhadap diriku sendiri, terhadap keluargaku, dan terhadap masa depan. Maka, dengan hati yang masih compang-camping, aku mulai menata ulang hidupku dari titik nol. Pagi-pagi aku memaksa diriku bangun, meski kadang tubuh terasa begitu berat. Aku kembali bekerja lebih giat di butik kecilku yang dulu sempat kuabaikan karena fokus mengurus rumah tangga. Aku menyibukkan diri dengan menerima pesanan jahitan, memajang koleksi baru, hingga melayani pelanggan satu persatu. Aktivitas itu menjadi semacam terapi. Setiap kali tanganku sibuk mengukur kain, menjahit, atau melipat pakaian, pikiranku sedikit-sedikit teralihkan dari luka. Di balik senyum pada pelanggan, aku menyimpan tangis. Di balik ucapan ramah, ada getir yang menyesakkan. Tapi aku sadar, aku tidak bisa menunjukkan kelemahanku pada dunia. Aku ingin mereka melihatku sebagai perempuan yang tetap berdiri, bukan perempuan yang hancur karena ditinggalkan. Setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat kata-kata ibu, anak perempuanku tidak boleh runtuh hanya karena lelaki. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Kata-kata itu jadi pegangan. Meski aku merasa sendirian, aku tahu aku masih punya diriku sendiri yang harus kujaga. Beberapa bulan setelah perceraian, kabar tentang kehidupan baru Bima dan Lina mulai terdengar. Awalnya, aku tak mau peduli. Aku berusaha menutup telinga dari gosip tetangga atau bisikan teman-teman lama. Tapi lambat laun, kabar itu datang tanpa bisa kuhindari. Katanya Bima sekarang nganggur ya, salah satu tetanggaku berbisik saat belanja di warung. Lina sering ngeluh loh, suaminya nggak mau kerja, cuma numpang hidup, sahut yang lain. Aku pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk memilih sayur. Tapi dalam hati ada gejolak aneh. Antara iba, geli, sekaligus rasa lega yang sulit kujelaskan. Ternyata benar, Bima yang dulu kupikir lelaki bertanggung jawab, justru lebih suka hidup santai. Dan Lina yang begitu percaya diri merebutnya, kini harus menanggung akibatnya.
Kabar itu makin jelas ketika suatu hari aku tak sengaja melihat mereka di pasar. Lina tampak lelah, wajahnya kusut, matanya sembab. Di tangannya ada kantong plastik berisi sayur seadanya. Bima berjalan di belakangnya dengan gaya cuek, tangan kosong, seolah tak peduli. Aku menahan napas, menyingkir ke lorong lain agar mereka tak melihatku. Namun dalam hati aku berbisik, "Beginikah hidupmu sekarang, Lina? Beginikah lelaki yang dulu kau banggakan?" Waktu terus berjalan. Luka yang dulu menganga perlahan mulai mengering, meski masih menyisakan bekas. Aku mulai bisa tertawa lagi, meski kadang tangis masih menyelinap di malam-malam sepi. Aku belajar menikmati kesendirian, menyeduh kopi untuk diri sendiri, menyalakan musik lembut di ruang tamu, membaca buku yang dulu tak sempat kusentuh. Kesendirian, yang dulu kurasa menakutkan, kini menjadi ruang untuk mengenal diriku sendiri. Aku menyadari betapa selama ini aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan suami, hingga lupa pada mimpiku. Aku mulai menulis kembali, menuangkan isi hati dalam catatan harian. Ternyata menulis adalah obat yang ampuh, setiap kata yang tercurah terasa meringankan beban. Butik kecilku juga makin berkembang. Ada pelanggan tetap yang sering kembali, bahkan aku mendapat tawaran kerjasama dengan toko besar di pusat kota. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Meski tanpa suami, aku masih bisa berdiri tegak. Suatu sore, aku bertemu salah satu teman lama, Rani. Ia dulu sering nongkrong bersama aku dan Lina. Wajahnya penuh semangat ketika bercerita. "Kamu tahu nggak? Lina sekarang sering ngeluh. Katanya Bima kerjaannya cuma tidur dan nongkrong sama temen-temennya. Duit belanja dikit banget. Malah kadang Lina yang harus cari pinjaman." Aku terdiam, mencoba menyembunyikan senyum kecil yang nyaris pecah. Rani melanjutkan dengan nada prihatin. "Kasihan juga sih. Tapi, ya, itu pilihan dia. Kan dulu dia yang ngotot banget sama Bima." Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku ada rasa lega sekaligus getir. Aku tidak bersyukur atas penderitaan orang lain, tapi aku merasa inilah bentuk keadilan semesta. Lina merebut kebahagiaanku, dan sekarang ia sendiri terjebak dalam ketidakbahagiaan. Hari-hari berikutnya, aku makin sering mendengar kabar buruk tentang Bima. Ada yang bilang ia suka meminjam uang pada tetangga dan tidak mengembalikan. Ada juga yang bilang ia sering nongkrong hingga larut malam, meninggalkan Lina sendirian di rumah. Aku teringat masa lalu, saat aku masih menjadi istrinya. Benar, ada tanda-tanda kemalasan itu. Ia sering pulang terlambat, lebih suka nongkrong daripada membantu pekerjaan rumah, dan kerap beralasan ketika diminta mencari tambahan penghasilan. Tapi dulu aku menutup mata, mengira semua itu hanya fase. Aku membela dia mati-matian, karena cinta telah membutakan. Kini, semua topeng itu terkuak. Lina yang dulu begitu percaya diri kini harus merasakan getirnya kenyataan. Aku hanya bisa menghela napas panjang. "Kau kira kau menang, Lina? Padahal kau hanya mengambil sisa yang memang sudah tak berharga bagiku." Meski luka itu perlahan sembuh, aku sadar bahwa hatiku masih sering terasa kosong. Kadang, ketika melihat pasangan suami istri berjalan berdua sambil bergandengan tangan, aku merasakan kerinduan yang dalam. Aku juga ingin dicintai, dijaga, dihargai. Tapi kali ini aku tidak akan tergesa-gesa. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, mencintai orang hanya karena manisnya janji. Aku menulis di buku harianku. Aku ingin seseorang yang sederhana tapi tulus. Bukan yang tampak berkilau di luar, tapi kosong di dalam. Aku ingin yang siap berjalan bersamaku, bukan hanya menumpang di pundakku. Aku tidak tahu apakah harapan itu akan terwujud. Tapi aku percaya, jika aku menjaga diriku dengan baik, Tuhan akan menghadirkan seseorang yang tepat di waktu yang tepat. Untuk saat ini, aku ingin fokus pada diriku, pada mimpiku, pada usahaku. Suatu hari, di sebuah acara komunitas wirausaha kecil, aku bertemu sosok yang tak asing. Rangga, suami Lina. Aku terkejut, tak menyangka akan melihatnya di sana. Penampilannya masih sama sederhana, dengan kemeja polos dan celana jeans. Tapi sorot matanya tajam, penuh wibawa. Kami sempat saling tatap, lalu tersenyum canggung. Dunia seakan berhenti sejenak. Ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Rangga, lelaki yang dulu diremehkan oleh Lina,
kini berdiri gagah di hadapanku. Saat itulah aku mulai menyadari, hidupku akan segera memasuki babak baru. Luka lama mungkin telah meninggalkan bekas, tapi di hadapan ada jalan yang penuh cahaya. Aku hanya perlu berani melangkah. Hari itu aku menghadiri sebuah acara komunitas wirausaha kecil menengah di balai kota. Sejak butikku mulai berkembang, aku sering menerima undangan untuk mengikuti seminar, pelatihan, dan pertemuan antar pelaku usaha. Awalnya aku ragu datang, karena aku bukan tipe orang yang pandai bersosialisasi di tengah banyak orang asing. Tapi aku tahu, jika ingin usahaku terus tumbuh, aku harus belajar membuka diri. Balai kota tampak ramai pagi itu. Spanduk besar bertuliskan, Seminar Nasional UMKM, dari lokal untuk global, terpasang di depan pintu masuk. Aku menata napas, menegakkan bahu, lalu melangkah masuk. Aroma kopi dari stan-stan kecil langsung menyeruak, bercampur dengan wangi makanan khas daerah yang dipamerkan. Aku sibuk menelusuri meja registrasi, mengambil ID card, lalu mencari tempat duduk. Aku tak menyangka, di antara ratusan orang yang hadir, mataku justru bertemu dengan sosok yang sangat kukenal, Rangga. Ia berdiri tak jauh dariku, mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan digulung sampai siku, dipadukan celana jeans biru. Penampilannya sangat biasa, bahkan mungkin terlalu sederhana dibanding para pengusaha lain yang sibuk memakai jas dan dasi. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan, wibawa, ketenangan, dan sorot mata penuh keyakinan. Aku terpaku. Hati kecilku bergetar. Rangga? Benarkah itu dia? Saat ia menoleh, mata kami bertemu. Ada sepersekian detik keheningan yang aneh. Lalu, perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Senyum itu bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hangat, tulus, seolah berkata, "Aku tahu siapa kamu, dan aku tidak marah dengan masa lalu." Aku membalas senyumnya dengan canggung. Dalam hatiku timbul perasaan tak karuan, kikuk, salah tingkah, tapi juga lega. Tak kusangka, setelah semua pengkhianatan yang terjadi, aku bisa bertemu dengan Rangga dalam situasi seperti ini. Aku sempat mencoba menghindar, pura-pura sibuk menulis di buku catatan, tapi Rangga mendekat. "Hai, Irene." Suaranya dalam dan tenang, membuatku terkejut. Aku menoleh cepat. "Rangga?" "Hai." Kami berdiri beberapa saat dalam keheningan canggung. Aku takut ia menyimpan dendam, takut ia akan menyinggung luka lama. Tapi ternyata, ia justru bicara santai. "Kamu datang juga ya? Aku sering lihat nama butikmu di daftar peserta UMKM, tapi baru kali ini ketemu langsung." Aku mengangguk, masih kikuk. "Iya, aku coba ikut. Butikku kecil sih, tapi ya, belajarlah." Rangga tersenyum tipis. "Nggak ada usaha yang kecil kalau dikelola dengan hati. Aku percaya itu." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Ia tidak meremehkan, tidak menyepelekan. Justru memberikan apresiasi. Sepanjang acara, aku tanpa sengaja beberapa kali duduk berdekatan dengannya. Dari pembicaraan ringan, aku tahu ia mengelola usaha distribusi bahan pangan. Rupanya, bisnisnya cukup besar, hanya saja ia memang lebih suka tampil sederhana. Ia bercerita bagaimana ia turun langsung ke pasar, berbicara dengan petani, memastikan kualitas barang. "Aku nggak suka pamer, Irene. Buatku, kekayaan itu bukan di baju bermerek atau mobil mewah, tapi di kemampuan membuat orang lain ikut sejahtera," ucapnya tenang. Aku menatapnya, benar-benar kagum. Dalam hati aku teringat bagaimana dulu Lina sering meremehkan Rangga. Ia mengeluh bahwa suaminya terlalu sederhana, kurang gaya, nggak cocok diajak ke acara. Padahal, di balik kesederhanaannya, Rangga menyimpan kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak dimiliki banyak pria. Aku mulai sadar, selama ini aku terlalu fokus pada hidupku sendiri hingga tidak pernah benar-benar melihat siapa Rangga sebenarnya. Saat makan siang, kami tanpa sengaja duduk di meja yang sama. Ada banyak orang lain, tapi entah bagaimana percakapan kami lebih intens. Aku memberanikan diri membuka topik yang selama ini kutahan. "Rangga, aku minta maaf," suaraku bergetar. Ia menatapku lembut. "Untuk apa?" "Untuk semua yang terjadi. Untuk persahabatan yang hancur, pernikahanmu yang berantakan, dan aku
Aku merasa bersalah karena aku sahabat Lina, tapi aku tidak bisa mencegah semua itu. Rangga menghela napas panjang. Ia menatap jauh, seakan melihat masa lalu yang kelam. Bukan salahmu, Airin. Semua orang punya pilihan. Lina memilih jalannya sendiri, begitu juga Bima. Aku juga memilih melepaskan. Kalau aku masih marah, aku nggak akan bisa maju. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku bisa merasakan, Rangga memang sudah berdamai dengan masa lalunya. Tidak ada dendam di matanya, hanya ketenangan. Itu membuatku merasa lega, sekaligus kagum. Hari itu berakhir dengan pertukaran nomor telepon. Awalnya aku hanya berniat sebagai rekan bisnis, karena Rangga sempat berkata ia ingin mengembangkan jaringan supplier ke butikku. Tapi setelah beberapa kali bertukar pesan, aku menyadari percakapan kami jauh lebih personal. Ia sering menanyakan kabarku, bagaimana aku menjalani hari, bahkan sekadar apakah aku sudah makan. Perhatian-perhatian kecil itu, yang dulu kurindukan dari seorang pasangan, kini datang tanpa kupinta. Aku sendiri kaget dengan perasaan yang mulai tumbuh. Setiap kali ada pesan darinya, hatiku berdegup lebih cepat. Setiap kali aku mengingat senyumnya, ada rasa hangat menjalari dadaku. Aku mencoba menyangkal. Tidak mungkin, ini Rangga, mantan suami sahabatku. Aku tidak boleh punya. Suatu sore, aku kembali mendengar kabar tentang Lina dan Bima. Mereka katanya sering bertengkar hebat. Bima jarang membawa uang, lebih sering nongkrong bersama teman-temannya, sementara Lina pontang-panting mengurus rumah. Bahkan ada yang bilang, Lina pernah meminjam uang ke tetangga untuk sekadar beli beras. Aku teringat bagaimana dulu Lina dengan congkaknya berkata di depanku, Bima lebih cocok sama aku. Dia lebih bahagia kalau sama aku daripada sama kamu. Kini, ucapan itu terasa seperti tamparan balik. Bahagia? Entah di mana kebahagiaan itu sekarang. Aku tidak bersorak gembira melihat penderitaannya, tapi aku percaya hidup selalu punya cara mengembalikan apa yang kita tabur. Lina menabur pengkhianatan, dan kini ia menuai penyesalan. Di sisi lain, aku justru menemukan sosok yang tak pernah kusangka. Rangga, lelaki yang setia, sederhana, tapi penuh makna. Suatu malam, aku dan Rangga berbincang lama lewat telepon. Awalnya soal bisnis, tapi kemudian mengalir ke hal-hal pribadi. Ia bercerita tentang masa-masa sulitnya setelah ditinggalkan Lina. Bagaimana ia sempat merasa gagal sebagai suami, bagaimana ia harus bangkit lagi untuk perusahaannya. Aku pikir aku nggak akan bisa percaya lagi sama perempuan, Airin, suaranya lirih. Aku terdiam, hatiku ikut perih. Tapi, setelah ketemu kamu, aku merasa ada harapan baru. Kamu kuat, Airin. Kamu nggak menyerah walau disakiti. Itu yang bikin aku kagum. Aku tercekat, tidak bisa menjawab. Air mataku menetes tanpa kusadari. Di balik rasa sakitku, ternyata ada seseorang yang benar-benar melihatku, menghargai perjuanganku. Malam itu aku menulis di buku harian, mungkin Tuhan memang mengambil sesuatu dariku, tapi ia juga memberi gantinya. Dan gantinya jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai dua orang yang sama-sama terluka dan ingin sembuh. Kami saling menyemangati, saling mengisi kekosongan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya setelah lama hancur, aku merasakan sesuatu yang tulus tumbuh di hatiku. Namanya, harapan. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga itu terasa berbeda. Jika dulu hidupku berjalan datar, kini ada warna baru yang mengisi. Sejak Rangga hadir kembali, setiap pagi dan malamku seperti punya alasan tambahan untuk tersenyum. Bukan berarti aku langsung melupakan luka, tidak. Tapi kehadirannya membuat luka itu lebih cepat sembuh, lebih mudah kuhadapi. Awalnya, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya soal bisnis. Rangga memang sering menghubungiku, tapi topiknya selalu berawal dari hal-hal pekerjaan, pasokan kain, distribusi, pemasaran produk. Namun perlahan, tanpa kusadari, percakapan kami mulai melebar ke ranah pribadi. Dari sekadar, sudah makan belum? Sampai, apa yang bikin kamu sedih hari ini? Dari urusan butik hingga kenangan masa kecil.
Dan disitulah benih cinta tumbuh, diam-diam, tanpa bisa dicegah. Suatu pagi, aku sedang sibuk di butik ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rangga. Jangan lupa sarapan, ya. Aku tahu kamu sering kelupaan kalau lagi sibuk. Aku tersenyum kecil. Benar, aku memang sering menunda makan kalau sedang kebanjiran pesanan. Rasanya menyenangkan, ada seseorang yang mengingatkan hal-hal kecil tentang diriku. Tak lama, ia menambahkan pesan lagi. Aku lagi di pasar, lihat bunga mawar cantik. Ingat kamu. Aku terkekeh. Rasanya aneh sekaligus manis. Rangga bukan tipe pria romantis yang banyak gaya. Ucapannya sederhana, tapi justru karena itulah terasa tulus. Beberapa minggu kemudian, Rangga mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Katanya, ia ingin membicarakan kerjasama baru untuk butikku. Aku setuju, meski jantungku berdebar sejak pagi. Kafe itu bernuansa hangat, dengan lampu kuning temaram dan aroma kopi yang menenangkan. Aku datang lebih dulu, duduk di sudut dekat jendela. Ketika Rangga masuk, aku spontan menahan napas. Ia mengenakan kemeja biru tua sederhana, rambutnya rapi, senyumnya hangat. Ada sesuatu dari caranya berjalan, tenang dan percaya diri, yang membuatku merasa aman. Airin, sapanya sambil menarik kursi. Sudah lama nunggu? Baru sebentar, jawabku cepat, meski sebenarnya aku sudah menunggu hampir setengah jam. Kami memesan minuman, lalu mulai membicarakan bisnis. Tapi pembicaraan itu cepat melebar ke arah lain. Kamu tahu, aku kagum sama kamu, kata Rangga tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. Kagum? Kenapa? Kamu ditinggalkan, tapi kamu nggak jatuh. Kamu malah bangkit, bahkan makin kuat. Itu nggak semua orang bisa lakukan, Airin. Aku terdiam. Mataku terasa panas. Ada kejujuran dalam suaranya yang membuat dadaku bergetar. Selama ini aku merasa gagal, merasa hancur. Tapi Rangga melihatku berbeda, sebagai sosok yang kuat, bukan korban. Sejak pertemuan itu, aku semakin sering memikirkan Rangga. Senyumnya, tatapannya, bahkan suaranya saat menenangkanku. Aku tahu ini salah. Ia adalah mantan suami Lina, sahabatku yang pernah mengkhianatiku. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat rasa itu tumbuh. Suatu malam, aku menulis di buku harian. Apakah cinta bisa datang dari luka? Aku takut jatuh, tapi aku juga takut menolak. Karena Rangga berbeda. Ia bukan sekadar pelipur lara, ia seperti rumah. Aku menutup buku dengan gemetar. Di satu sisi, aku takut pada pandangan orang. Di sisi lain, aku merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Tak hanya aku, Rangga juga masih menyimpan luka dari masa lalunya. Pernah suatu kali, kami duduk di teras butikku setelah toko tutup. Hujan turun deras, udara dingin, dan kami berbicara panjang. Aku dulu berpikir pernikahan itu segalanya, ucapnya pelan. Aku kerja keras, bangun usaha, supaya Lina bahagia. Tapi ternyata, dia nggak butuh itu. Dia lebih memilih Bima karena gaya hidupnya. Aku menatapnya iba. Rangga, itu bukan salahmu. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Ia tersenyum miris. Mungkin. Tapi aku belajar, jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Kesetiaan itu lebih berharga daripada penampilan. Aku mengangguk, lalu tanpa sadar berkata, aku juga belajar hal itu. Dari Bima. Kami saling berpandangan, dan dalam keheningan itu, aku merasa ada ikatan yang sama, dua hati yang sama-sama terluka, tapi kini menemukan pengertian satu sama lain. Hari demi hari, perhatian Rangga semakin nyata. Ia datang ke butikku membawa makan siang, dengan alasan kebetulan lewat. Ia menawarkan bantuan mengantar barang, bahkan ikut mengangkat kotak-kotak berat tanpa diminta. Aku nggak enak, kamu repot banget, kataku suatu kali. Ia tertawa. Nggak repot, aku senang bisa bantu kamu. Hal-hal kecil itu lama-lama membuatku tak bisa lagi menutup mata. Rangga bukan hanya peduli, ia memang tulus. Dan aku pun tak bisa lagi menyangkal rasa nyaman yang tumbuh setiap kali bersamanya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang mengganjal. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika Lina tahu?
Aku sering terbangun di malam hari, diliputi keraguan. Apakah aku pantas mencintai Rangga? Apakah ini pengkhianatan kedua? Atau justru ini keadilan yang Tuhan berikan? Aku tahu aku tidak merebut. Lina sendiri yang meninggalkan Rangga. Tapi tetap saja, bayangan persahabatan kami dulu membuatku gamang. Sampai suatu malam, Rangga berkata tegas, "Airin, jangan merasa bersalah. Lina sudah membuat pilihannya. Aku juga sudah melepaskannya. Sekarang aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri dan pada kamu." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu seperti membebaskanku dari rantai rasa bersalah. Hari itu terjadi di sebuah sore, ketika aku dan Rangga pulang dari menghadiri pertemuan bisnis. Kami berhenti di taman kota, duduk di bangku menghadap danau kecil. Angin berhembus sejuk, sinar matahari sore memantul di permukaan air. Rangga menoleh padaku, tatapannya dalam. "Airin?" "Ya?" Suaraku nyaris berbisik. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku jatuh cinta sama kamu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menahan napas, mataku membesar. Apa kamu serius? Ia mengangguk mantap. "Aku serius. Aku tahu kamu terluka, aku juga. Tapi justru karena itu, aku ingin kita saling menyembuhkan. Aku ingin ada di sisimu, bukan sebagai teman bisnis, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Hatiku penuh dengan rasa yang tak bisa diungkapkan kata-kata, bahagia, lega, sekaligus haru. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Lalu, dengan suara bergetar, aku menjawab, "Aku juga, Rangga." "Aku juga mencintaimu." Sejak hari itu, kami resmi menjalin hubungan. Tidak dengan gegap gempita, tidak dengan pamer di media sosial. Hubungan kami sederhana, tulus, dan penuh kehati-hatian. Rangga sering menjemputku, menemani ke pasar, atau sekadar makan malam di warung sederhana. Aku tidak peduli meski tempatnya bukan restoran mewah. Yang penting adalah kebersamaan dan ketulusan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena siapa aku sebenarnya. Di sisi lain, kabar tentang Lina dan Bima makin menyedihkan. Mereka sering bertengkar di depan umum. Bima bahkan kabarnya mulai menjual barang-barang rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Aku mendengar dari Rani, "Lina sering nangis, Airin. Dia bilang salah pilih." Tapi ya, semua orang juga sudah tahu. Dia yang tinggalkan suami setianya demi Bima. Aku hanya bisa menghela napas. Tak ada rasa dendam di hatiku lagi, hanya iba. Sementara aku menemukan cinta sejati, Lina justru tenggelam dalam rumah tangga penuh masalah. Hari-hari bersama Rangga membuatku semakin yakin. Ia bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat, penyemangat, dan pelindung. Ia selalu mendengarkan ceritaku, menghargai pendapatku, dan membuatku merasa berharga. Suatu malam, ia berkata, "Airin, aku janji aku nggak akan pernah biarkan kamu merasa sendirian lagi." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dalam hatiku, aku berdoa, "Tuhan, terima kasih. Setelah semua air mata, akhirnya kau beri aku kebahagiaan yang nyata." Hari itu, mentari bersinar cerah, seolah turut merayakan kebahagiaan baru yang sedang kurajut. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana namun anggun, dengan hiasan melati yang harum semerbak menempel di rambutku. Wajahku dipoles tipis, tak berlebihan, hanya cukup untuk menonjolkan senyum yang sejak pagi sulit kuhentikan. Aku tersenyum pada bayangan diriku sendiri, lalu menghela napas panjang. "Ya Allah, ini benar-benar terjadi," bisikku lirih, nyaris tak percaya. Hari itu aku akan menikah dengan Rangga, mantan suami Lina, sahabat yang pernah menusukku dari belakang. Ironi, tapi juga anugerah. Hidup benar-benar penuh kejutan. Dulu aku ditinggalkan, direndahkan, dan dihina, tapi kini aku kembali berdiri dengan kepala tegak, menapaki jalan baru dengan pria yang justru pernah diremehkan Lina. Masjid kecil di tengah kota menjadi saksi bisu ikrar yang mengikat hatiku dan Rangga. Hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang benar-benar setia yang hadir.
Aku duduk bersila di balik tirai putih, hatiku berdegup kencang mendengar suara Rangga yang lantang mengucapkan ijab kabul. Aku terima nikahnya. Suaranya mantap, tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Setelah semua badai yang kulewati, aku kini menemukan pelabuhan yang menenangkan. Saat penghulu mengumumkan bahwa aku resmi menjadi istri Rangga, aku menundukkan wajah, berdoa penuh syukur. Ketika kami bersalaman, tangan hangatnya menggenggam tanganku erat. Tatapannya penuh cinta, seolah berkata, "Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Mulai sekarang, aku janji tak akan pernah membuatmu menangis lagi. Kecuali karena bahagia," bisik Rangga di telingaku. Aku terisak, tapi tersenyum. "Dan aku janji akan setia, mendampingimu dalam suka maupun duka." Kami tak menggelar pesta megah, cukup resepsi sederhana di rumah besar keluarga Rangga. Namun suasananya hangat, penuh tawa dan doa. Yang membuatku semakin terharu adalah kenyataan bahwa rumah yang kupikir biasa saja, ternyata hanyalah satu dari sekian banyak properti Rangga. Ia selama ini hidup sederhana bukan karena tak mampu, tapi karena memilih untuk rendah hati. Para tamu yang hadir menatap kami dengan tatapan iri bercampur kagum. Tak sedikit yang berbisik, mengingat masa lalu kami yang penuh luka. Namun aku tak peduli. Yang penting kini aku telah menemukan tempatku. Di tengah kebahagiaanku, kabar tentang Lina dan Bima tetap sampai ke telingaku. Kehidupan mereka jauh dari kata harmonis. Bima yang dulu begitu manis saat masih menjadi suamiku, kini menunjukkan wajah aslinya di hadapan Lina. Ia malas bekerja, hanya banyak gaya, lebih suka nongkrong dengan teman-temannya ketimbang mencari nafkah. Lina, yang dulu dengan pongah berkata akan merebut kebahagiaanku, kini harus menanggung beban berat. Hutang menumpuk, dapur jarang berasap, bahkan kabarnya mereka sering hanya makan dengan nasi dan garam. Aku tak pernah bermaksud menertawakan penderitaan orang lain, tapi inilah kenyataan. Hidup memang seperti roda, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Suatu sore, ketika aku dan Rangga sedang duduk di teras rumah menikmati teh hangat, seorang tamu datang. Betapa terkejutnya aku saat melihat Lina berdiri di depan pagar dengan wajah kusut, mata sembab, dan tubuh kurus tak terurus. Aku terdiam sejenak. Rangga menatapku, seolah bertanya apakah aku ingin bertemu dengannya. Aku mengangguk pelan. Lina masuk dengan langkah gontai. Ia menatap sekeliling rumah besar Rangga dengan takjub sekaligus getir. Mungkin dalam hatinya ia baru benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Aku salah, katanya, suaranya bergetar. Aku kira Rangga nggak punya apa-apa. Aku kira Bima lebih baik, lebih membahagiakan. Tapi ternyata semua kebalikannya. Aku menatapnya tanpa bicara. Dalam hati, aku ingin marah, ingin melampiaskan sakit hatiku. Tapi entah kenapa, yang muncul justru rasa lega. Kamu merebut suamiku tanpa rasa bersalah. Kamu merendahkan aku, menertawakan kesedihanku. Tapi lihat sekarang, Lina, semua berbalik. Jawabku akhirnya, suaraku tenang namun penuh makna. Lina menunduk, menangis. Aku menyesal, Irene. Hidupku hancur. Bima nggak seperti yang aku bayangkan. Dia pemalas, cuma bisa bikin susah. Aku bodoh meninggalkan Rangga. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, penyesalanmu sudah terlambat, Lin. Aku tidak bisa mengembalikan waktu. Yang bisa kulakukan hanya menjalani hidupku sekarang dengan suami yang benar-benar mencintaiku. Rangga meraih tanganku, seolah menegaskan ucapanku. Hari-hari setelah pernikahan terasa jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Rangga adalah sosok suami idaman yang selama ini kucari. Ia pekerja keras, bertanggung jawab, tapi tetap penuh kasih sayang. Kami sering menghabiskan waktu bersama, sekadar berjalan-jalan, memasak berdua di dapur, atau duduk berdiskusi tentang masa depan. Tidak ada kesombongan, tidak ada gengsi, hanya cinta yang tulus. Aku merasa beruntung. Luka masa lalu terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Meski aku tak pernah lagi dekat dengan Lina, aku tahu hidupnya semakin sulit. Bima semakin tak bertanggung jawab, sementara Lina terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Aku berharap suatu hari ia benar-benar belajar dari kesalahannya. Karena bagiku,
Balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain sengsara, melainkan hidup bahagia di hadapan mereka yang pernah menyakitimu. Dan itulah yang kini kulakukan. Aku menatap cincin di jariku, senyumku merekah. Dulu aku kehilangan sesuatu yang kupikir sangat berharga. Tapi nyatanya, yang hilang hanyalah beban. Tuhan menggantinya dengan yang lebih baik, lebih setia, lebih berharga. Kini aku menjalani hari-hariku dengan penuh syukur, karena akhirnya aku mengerti. Pengkhianatan hanyalah jalan yang harus kulewati untuk menemukan cinta sejati. Dan Lina, biarlah ia memetik buah dari benih yang ia tanam sendiri. Sudah beberapa bulan aku hidup sebagai istri Rangga. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa syukur, mendapati suami yang menatapku penuh kasih, selalu siap membantu, dan tak pernah lelah memberikan perhatian. Kehidupan rumah tanggaku kini sangat berbeda dibanding masa lalu ketika aku bersama Bima. Jika dulu aku harus menahan tangis, menerima pengkhianatan, dan menutup telinga dari hinaan sahabatku sendiri, kini aku hanya mendengar doa, canda, dan kata-kata cinta. Rangga memang sederhana dari luar, tapi kehidupannya jauh dari kata miskin. Ia memiliki usaha yang mapan, beberapa properti, bahkan perusahaan yang dikelola diam-diam bersama keluarganya. Namun, yang paling membahagiakan bagiku bukanlah harta itu, melainkan kesetiaan dan kerendahan hatinya. Di balik kebahagiaanku, kabar tentang Lina dan Bima sering sampai ke telingaku. Tak jarang orang-orang membicarakan mereka di belakang, bahkan dengan nada kasihan bercampur cibiran. Kasihannya, Lina. Dulu sok pamer bisa rebut Bima dari Airin. Ternyata sekarang hidupnya sengsara. Bima itu pemalas, katanya kerjaan aja nggak tetap. Lina yang harus banting tulang. Setiap kali mendengar kabar itu, aku hanya bisa tersenyum miris. Bukan karena aku bahagia atas penderitaannya, tapi karena hidup memang selalu memberi pelajaran. Lina dulu terang-terangan menantangku, berkata bahwa suamiku akan lebih bahagia dengannya. Tapi nyatanya, apa yang ia dapat hanyalah ilusi. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu Lina di pasar tradisional. Aku datang bersama Rangga untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sementara aku memilih sayur, mataku menangkap sosok Lina yang berdiri di kios beras dengan wajah lelah, membawa plastik kecil berisi hanya sekilo beras. Bajunya lusuh, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Saat matanya bertemu denganku, ia terdiam. Begitu juga aku. Airin, katanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya tenang. Rangga yang berdiri di sampingku hanya mengangguk singkat, lalu memberi isyarat agar aku yang memutuskan ingin berbicara atau tidak. Aku melangkah mendekat. Apa kabar, Lin? Tanyaku pelan. Air matanya menetes seketika. Aku nggak baik, Airin. Hidupku hancur. Bima malas kerja, tiap hari cuma minta uang. Aku yang harus kerja serabutan. Aku menyesal. Aku terdiam cukup lama. Lalu aku hanya berkata, dulu kamu sangat yakin merebut Bima akan membuatmu bahagia. Tapi lihat sekarang, Lin, semua sudah jelas. Aku tidak perlu menambahkan apa-apa. Ia terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Orang-orang di pasar melirik, sebagian berbisik-bisik. Aku menepuk bahunya sebentar, lalu melangkah pergi bersama Rangga. Di sepanjang jalan pulang, aku merasa lega sekaligus sedih. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Sedih karena persahabatan kami dulu hancur hanya karena keserakahannya. Hari-hari berlalu indah. Rangga sering mengajakku bepergian, sekadar makan malam di restoran atau berkunjung ke villa miliknya di pinggiran kota. Ia selalu berkata bahwa ia ingin menebus semua luka yang pernah kualami. Kalau aku boleh jujur, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon villa, sejak dulu aku sebenarnya mencintaimu. Tapi aku menghormati pernikahanmu dengan Bima. Aku memilih diam. Siapa sangka akhirnya kita berjodoh. Aku menatapnya terharu. Aku juga nggak pernah menyangka, Rangga. Tapi aku yakin ini takdir terbaik. Ia meraih tanganku. Selama aku masih hidup, aku akan berusaha menjagamu. Kamu nggak akan pernah merasakan sakit yang sama lagi. Hatiku bergetar. Di sisi Rangga, aku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Itu semua yang dulu tak pernah kudapatkan dari Bima. Kabar terbaru mengatakan Bima akhirnya benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia terlilit hutang,
dikejar-kejar rentenir, bahkan kabarnya pernah menjual motor Lina tanpa izin. Orang-orang semakin memandang rendah mereka. Lina yang dulu dengan sombong berkata bahwa aku tidak pantas untuk Bima, kini harus merasakan jadi bahan cibiran. Aku nggak tahu lagi, Irene, begitu suatu kali ia menghubungiku lewat pesan singkat. Hidupku gelap. Aku ingin kembali seperti dulu. Aku membaca pesannya dengan hati campur aduk. Tapi aku tahu, tidak ada jalan kembali. Aku sudah bahagia dengan Rangga. Dan Lina harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Aku semakin yakin, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Lina menanam pengkhianatan, kesombongan, dan keserakahan, maka itulah yang ia panen. Sementara aku, meski dulu harus menelan pahitnya dikhianati, akhirnya memetik manisnya kesabaran. Aku tidak pernah membalas dengan kejahatan. Balas dendamku hanyalah kebahagiaan yang nyata, yang bisa kulihat sendiri membuat Lina menundukkan kepala. Kini aku tak lagi ingin menoleh ke masa lalu. Hidupku bersama Rangga adalah bab baru yang penuh warna. Kami bahkan mulai merencanakan masa depan, membangun rumah tangga yang kokoh, berbagi kebaikan dengan orang lain, dan suatu saat nanti memiliki anak-anak yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Aku tahu hidup tidak selalu mulus, tapi bersama Rangga, aku yakin semua rintangan bisa kami lewati. Aku menatap langit malam, bintang-bintang berkelip seolah ikut bersaksi atas perjalanan hidupku. Dari seorang wanita yang dikhianati, diremehkan, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai istri dari pria yang setia dan luar biasa. Dan Lina, biarlah ia belajar dari penderitaannya sendiri. Aku tak lagi menyimpan dendam. Hanya ada doa dalam hatiku, semoga ia suatu hari benar-benar bertobat dan menemukan jalannya sendiri. Yang jelas, aku sudah menemukan jalanku, hidup bahagia, bersama pria yang setia, dalam rumah tangga yang penuh cinta. Karma telah bekerja dengan sendirinya. Dan aku tak perlu melakukan apa-apa, selain tersenyum menikmati kebahagiaan yang akhirnya jadi milikku. Waktu berjalan cepat. Tanpa kusadari, sudah lebih dari setahun aku menjalani kehidupan baru bersama Rangga. Setahun penuh cinta, doa, dan kebersamaan yang tak pernah kusangka akan kumiliki lagi setelah kehancuran rumah tanggaku terdahulu. Di hadapan orang-orang, mungkin kisahku terdengar seperti drama yang penuh liku. Dari seorang istri yang dikhianati sahabatnya sendiri, hingga akhirnya menikah dengan mantan suami sahabat itu yang justru menjadi pasangan sejati. Tetapi bagiku, ini bukan sekadar cerita penuh ironi. Ini adalah perjalanan panjang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini, setiap kali aku terbangun di pagi hari, aku tak lagi merasa sepi. Aku mendapati Rangga tersenyum di sisiku, menyapaku dengan suara lembut, menyuguhkan segelas teh hangat, dan berkata, "Hari baru, cinta baru, semangat baru." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena kalimat sederhana itu lebih berarti daripada 1000 janji manis yang pernah ku dengar dari Bima, pria yang dulu ku sebut suami. Dulu, luka pengkhianatan Lina begitu dalam. Aku bahkan sempat berpikir tidak akan pernah bisa mempercayai orang lagi. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang kupanggil saudara tega merebut suamiku sendiri? Bagaimana mungkin ia berani menertawakan kesedihanku dan merendahkanku di depan wajahku sendiri? Namun, ternyata waktu memang obat paling mujarab. Luka itu kini tak lagi sakit. Bekasnya masih ada, tapi tidak lagi menyiksaku. Karena aku akhirnya sadar, tanpa luka itu, aku tidak akan pernah bertemu bahagia seperti sekarang. Rangga sering berkata, kalau bukan karena Lina, kita mungkin tidak akan pernah bersama. Dan setiap kali ia mengatakan itu, aku terdiam. Benar, pengkhianatan Lina yang dulu kucaci, kini justru kuanggap sebagai jalan takdir agar aku bertemu dengan pria yang tepat. Bima, suami yang ia rebut dengan penuh kebanggaan, ternyata hanya membawa petaka. Ia pemalas, suka berfoya-foya, tidak pernah serius mencari pekerjaan tetap. Semua beban rumah tangga jatuh ke pundak Lina. Orang-orang bilang, mereka sering bertengkar hebat, bahkan sampai terdengar oleh tetangga. Lina pernah terlihat menangis di depan rumah, sementara Bima hanya duduk santai merokok tanpa rasa bersalah. Aku yang mendengar cerita itu hanya bisa menarik napas panjang. Dulu Lina berkata suamiku akan lebih bahagia dengannya. Nyatanya, kebahagiaan itu tak pernah benar-benar ada. Yang ada hanya penyesalan dan penderitaan.
Beberapa bulan lalu, aku sempat bertemu Lina untuk terakhir kalinya. Ia datang ke rumahku, bukan dengan wajah angkuh seperti dulu, melainkan dengan tatapan kosong penuh kelelahan. Aku salah, Irene, katanya lirih sambil menahan tangis. Aku pikir merebut Bima akan membuatku bahagia. Aku pikir hidupku akan lebih baik. Tapi ternyata semua kebalikannya. Aku menyesal. Aku menatapnya cukup lama. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, tapi ada pula bagian yang masih sulit melupakan pengkhianatan itu. Lin, hidup ini selalu memberi kita pelajaran. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku tidak bisa mengubah itu. Ia menangis terseduh-seduh, lalu pergi dengan langkah gontai. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar darinya secara langsung. Hanya gosip yang berseliweran bahwa rumah tangganya semakin hancur dan Bima makin menjadi-jadi dalam kemalasannya. Di sisi lain, kehidupanku bersama Rangga semakin kokoh. Ia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan imam yang selalu membimbingku. Rangga bukan tipe pria yang pandai berkata manis, tapi tindakannya selalu nyata. Ia selalu menepati janji, selalu hadir ketika aku butuh, dan selalu mendengarkan ceritaku tanpa bosan. Setiap kali aku melihatnya bekerja keras, aku semakin kagum. Ternyata di balik kesederhanaan penampilannya, ia adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Ia tidak pernah pamer kekayaan, tapi diam-diam menyiapkan segalanya untuk masa depan kami. Aku ingin kamu merasa aman selamanya, katanya suatu hari. Aku tidak mau kamu pernah merasa kehilangan seperti dulu. Mulai sekarang, kamu hanya perlu bahagia. Hatiku bergetar mendengarnya. Dengan Rangga, aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah soal siapa yang paling tampan, kaya, atau romantis. Tapi soal siapa yang paling setia, paling tulus, dan paling konsisten menjaga hati. Ada pepatah yang berkata, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Dulu aku tidak percaya. Aku pikir balas dendam hanya bisa dilakukan dengan membuat orang yang menyakitiku menderita. Tapi nyatanya, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kehidupan sendirilah yang memberi Lina balasannya. Sementara itu, aku tinggal menikmati kebahagiaan yang seakan menjadi hadiah dari kesabaranku. Setiap kali aku melihat cermin, aku berkata pada diriku sendiri, kamu berhasil, Irene. Kamu melewati badai, dan kini kamu berdiri di bawah pelangi. Kini aku benar-benar menutup bab lama dalam hidupku. Aku tidak lagi menyimpan dendam pada Lina maupun Bima. Biarlah mereka menjalani hidup mereka sendiri. Aku sudah tidak ingin menoleh ke belakang. Yang ada di hadapanku hanyalah Rangga, keluarga kecil kami, dan masa depan yang masih panjang. Aku percaya, Tuhan selalu punya rencana terbaik. Kadang, kita harus melalui jalan berliku, penuh air mata, agar akhirnya sampai ke tempat yang tepat. Dan aku, setelah semua luka yang kualami, akhirnya sampai juga di tempat itu. Kebahagiaan sejati. Aku menulis cerita ini bukan untuk membanggakan diri, melainkan sebagai pengingat. Bahwa tidak ada yang sia-sia dari rasa sakit, bahwa pengkhianatan tidak selamanya menghancurkan, dan bahwa cinta sejati selalu datang di waktu yang tepat. Lina mungkin pernah merebut suamiku, tapi aku justru mendapatkan suaminya yang lebih setia dan kaya hati. Ia mungkin pernah menertawakanku, tapi kini akulah yang hidup dengan tawa. Hidup ini seperti roda. Siapa yang hari ini di atas bisa saja besok jatuh. Siapa yang hari ini menangis, suatu saat bisa kembali tersenyum. Dan aku, setelah semua badai yang kualami, akhirnya bisa berkata dengan penuh keyakinan. Aku bahagia.